على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada, para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah ta'ala berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima ibadah kita, salat maghrib berjamaah, demikian juga ibadah kita talabul ilmi, dan semoga Allah ta'ala berkenan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada. Pada kesempatan kajian kita yang terakhir 2 pekan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk memberikan hidayah, dalam artian membuka hati manusia untuk menerima kebenaran, karena yang kuasa dalam masalah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kajian kita yang terakhir telah membahas tentang itu, dan kita telah selesaikan juga sebab-sebab seorang bisa mendapatkan hidayah. Dan malam ini Masya Allah di hadapan saya ini ada banyak hal ini yang nantinya bisa dibawa pulang oleh jamaah. Ada buku, ada voucher makan bakso, Masya Allah, ada yang lainnya lagi. Tambah semangat apa enggak Pak ini Pak? Semoga ngajinya bukan karena bakso, semoga ngajinya bukan karena hadiah, tetapi karena lillah. Ngaji yang lillah ini adalah ngaji yang niatannya untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, dan juga untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang yang ada di sekitar kita. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ngaji yang benar niatannya adalah untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita pertama. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita perdalam lagi ilmu tersebut, tujuannya untuk mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita berpikir mendakwahi orang jauh, ternyata yang di rumah kita sendiri masih ada yang enggak sholat. Di rumah kita sendiri masih ada yang melakukan praktek kesyirikan. Di rumah kita sendiri masih ada orang-orang yang percaya terhadap khurafat, mitos-mitos yang enggak jelas sumbernya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ngaji niatannya untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, dan juga untuk nantinya kita bisa dakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan kita yang setelahnya, satu bab yang urutan yang ke-17 di dalam ringkasan saya gitu, adalah bab tentang sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Sebab manusia terjerumus ke dalam kesyirikan dan meninggalkan agama yang hak,
Apa sebab utama yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan? Ini yang akan kita bahas. Apa sebab utama yang menjadikan manusia meninggalkan agama yang hak, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Sebabnya adalah ghulu fis salihin. Sebabnya adalah memuji, mendudukkan orang saleh melampaui batasannya. Dari judul saja sudah kegambar bahwasannya yang menjadikan orang itu melakukan kesyirikan adalah karena berlebih-lebihan kepada orang saleh. Sebab yang menjadikan manusia meninggalkan agama yang hak, agama yang telah disempurnakan oleh Allah, karena ghulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh. Kita akan jelaskan insyaallah pembahasan ini. Kita usahakan untuk semudah mungkin bisa dipahami. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang telah lalu kita telah bahas bersama tentang hakikat tauhid yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakkan beliau. Inti daripada dakwah tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya anggapan bahwasanya Nabi mendakwai kaumnya untuk meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Karena ini semuanya telah ada di dada-dada kaum musyrikin yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang didakwahkan oleh Nabi adalah untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya. Pada bab-bab yang telah lalu kita telah jelaskan tentang tauhid uluhiyah ini. Pada bab yang telah lalu telah kita jelaskan pula tentang kedudukan tauhid yang begitu penting dalam agama seorang. Telah kita jelaskan pula terkait dengan apa? Dengan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid. Semuanya telah kita pelajari dan semoga ada sebagiannya yang terekam dalam memori kita. Kalau tidak seluruhnya ya sebagianlah terekam dalam memori kita. Ditanya dakwahnya Nabi Muhammad itu kepada tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, jawabannya yang ngerti gitu loh. Ketika ditanyakan apa keutamaan tauhid, contohnya bisa mengatakan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah. Masih ingat sebagian itu kan? Masih ingat atau jadi ingat lagi ketika disebutkan? Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada bab-bab yang telah lalu tauhid sudah kita paparkan dari pengertiannya, kemudian hakikat tauhid yang sebenarnya, keutamaannya, kedudukannya telah kita jelaskan. Demikian juga telah kita jelaskan, kita paparkan tentang masalah kesyirikan. Hakikat kesyirikan yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh kaum musyrikin. Kita juga telah menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya semoga saja masih terekam dalam memori bahwasanya kalau melakukan kesyirikan nggak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau melakukan kesyirikan diharamkan masuk ke dalam surga. Semoga saja masih terekam dalam benak kita seperti itu. Seorang yang telah memahami tauhid, hakikatnya, kedudukannya, yang telah mengerti tentang syirik, hakikatnya dan juga bahayanya, ketahuilah saudaraku sekalian, orang yang sudah semacam ini itu
tidak ada sedikit pun rasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang sudah faham tauhid, sudah ngerti tentang syirik, tidak boleh merasa aman dari tersusupi kesyirikan dalam hatinya, dalam jiwanya. Enggak boleh merasa aman. Demikian juga hal ini sebagainya sudah kita ingatkan dalam bab tentang takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Sudah kita jelaskan, kan? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Karena syaitan itu begitu sabar. Syaitan itu begitu piawai untuk mengetahui kapan lengahnya manusia, kapan lalainya manusia, sehingga tidak sadar kemudian melakukan kesyirikan. Maka kita harus waspada dari perangkap dan tipu muslihat daripada syaitan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengkaji kepada Al-Quran, kalau kita mau mengkaji kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kita akan dapati satu jawaban yang sangat mencengangkan, yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, yang menjadikan manusia meninggalkan agama yang hak, adalah bersikap ghulu kepada orang saleh, berlebih-lebihan di dalam bersikap kepada orang saleh. Ini yang benar-benar harus waspada. Karena syaitan itu nggak mungkin mengajak manusia, ayo duakan Allah dalam ibadahmu. Nggak mungkin seperti itu. Karena manusia nggak mungkin akan mau. Ketika diajak untuk nyembah selain Allah langsung, itu nggak bakal mau. Karena manusia tahu yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rizki kepada dia Allah, yang memberikan segala-galanya dalam hidup dia adalah Allah. Dia tahu manusia itu. Sehingga mustahil kalau seandainya syaitan ngajak manusia, ayo sembah selain Allah langsung. Nggak akan. Tetapi syaitan punya cara menjebak manusia dengan jebakan yang sangat luar biasa, sehingga berduyun-duyun manusia terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa disadari, meninggalkan agama yang hak tanpa disadari. Ini kan jebakan yang sangat luar biasa, karena begitu banyak yang terjebak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah tahu bahwasannya sebab yang paling utama yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, meninggalkan agama yang hak, adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh, kita perlu tahu siapa orang saleh itu. Jamaah kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas orang saleh itu adalah seorang yang melaksanakan hak atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak sesama manusia. Orang saleh ini, orang saleh, hati-hati ini, bisa ditanyakan. Kalau bisa menjawab dapat apa tadi? Masya Allah. Orang saleh adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunaikan hak-hak sesama manusia, kewajiban dia kepada sesama manusia. Orang ini dikatakan sebagai orang saleh. Apa orang saleh tadi? Orang yang menunaikan hak-hak dia, hak-hak Allah, atau kewajiban dia kepada Allah dengan istilah lain, dan juga menunaikan hak-hak sesama manusia atau kewajiban dia kepada sesama manusia. Orang ini dikatakan sebagai orang yang saleh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang wajib.
Dan hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Hak Allah dari seorang hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini merupakan hak Allah yang terbesar atau kewajiban kita yang terbesar kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan tauhid ini, jamaah sekalian, tauhid ini akan tercermin ketika seorang bertauhid kepada Allah, akan tercermin dalam kehidupannya. Dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa akan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini bukti kalau seorang itu punya tauhid. Kalau orang punya tauhid, bukti nyatanya apa? Akan tunduk dan taat kepada Allah di dalam melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya orang punya tauhid tapi punya maksiat, dikatakan tauhidnya itu naqis, tauhidnya itu berkurang. Tauhidnya sempurna ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya secara totalitas. Tauhidnya sempurna dalam diri seorang hamba. Kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menunaikan hak-hak manusia. Menunaikan hak-hak manusia tentunya dengan seorang melaksanakan kewajiban dia kepada sesama manusia, menghormati, tidak menzalimi, tidak merampas haknya, tidak merendahkan kehormatannya. Ini bentuk penunaian hak manusia atau melaksanakan kewajiban seorang kepada orang lain. Tidak ada kezaliman, baik dalam ucapan, dalam perbuatan. Tidak ada perampasan hak, tidak ada penghinaan ataupun pelecehan kepada sesama manusia. Maka orang yang semacam inilah yang dikatakan sebagai apa? Orang yang saleh. Orang yang semacam inilah yang dikatakan sebagai orang yang saleh. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Secara umum manusia sikapnya kepada orang saleh itu terbagi kepada 3 golongan. Sikap manusia secara umum kepada orang saleh itu terbagi kepada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendudukkan orang saleh sebagaimana yang dimaui oleh syariat. Mendudukkan orang saleh sebagaimana dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan orang saleh di dalam syariat kita? Di antaranya adalah mencontoh orang saleh tersebut. Ketika kita dapati ada orang saleh, ya kita jadikan sebagai tauladan bagi kita dalam kehidupan kita, dalam ibadahnya, di dalam aqidahnya, di dalam muamalah kesehariannya. Kita contoh orang saleh tersebut. Kemudian di antara kewajiban kita kepada orang saleh yang lainnya adalah mencintainya, mencintai orang saleh. Jamaah sekalian, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita tertuntut mencintai seorang mukmin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan orang mukmin yang punya plus? Orang saleh itu kan mukmin
Dan dia itu plus, ada kelebihannya tentunya. Bukan hanya sekedar punya iman saja, tetapi dia memang benar-benar orang yang baik di sisi Allah, baik sesama manusia. Maka tentunya kita harus mencintai orang saleh lebih daripada kecintaan kita kepada sesama manusia yang selevel dengan kita. Demikian juga yang lainnya, menghormati seorang orang yang saleh, memberikan penghormatan yang layak sesama manusia yang sama levelnya, kita sama tetangga kita sama-sama levelnya gitu ya, mungkin sama-sama thalabul ilmi biasa seperti kita, ya tentunya kita harus penghormatan kepada dia. Apalagi kalau seandainya kita dapati orang saleh tersebut adalah seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu yang luas, maka berikanlah penghormatan kepadanya. Kemudian juga kita loyal kepadanya, kita setia kepadanya. Kemudian contoh yang lainnya, kewajiban kita kepada orang saleh adalah membelanya. Dan ini harus kita lakukan, bukan hanya ketika ada saudara kita yang sedang terancam hartanya ataupun jiwanya kemudian kita bela, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mau meruntuhkan kehormatan saudara kita sesama kaum muslimin, dan kita tahu bahwasanya orang tersebut itu terlepas dari tuduhan itu, maka kita katakan sebagai seorang muslim, kita harus mengatakan bahwasanya tolong stop, hentikan pembicaraan tentang saudara kita itu. Apa yang kalian tuduhkan itu tidak benar sama sekali. Kalau seandainya omongan di antara mereka tersebut tentang orang soleh yang kita tahu ini benar ada pada orang soleh tersebut, ya bagaimanapun kesalehan orang pasti ada cacatnya kan ya, pasti ada cacatnya. Kalau seandainya pembicaraan di orang-orang tersebut kemudian ada benarnya, tetapi orang ini nggak suka kalau dibicarakan, tentunya juga kita harus bela. Karena apa? Kaum muslimin jangan sampai terjerumus ke dalam dosa ghibah. Kita ingatkan, tujuannya untuk membela saudara kita tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kewajiban kita kepada orang saleh yang levelnya bukan level para nabi seperti ini. Kalau levelnya orang salehnya itu para nabi dan para rasul, tentunya mereka adalah yang paling utama di antara orang saleh ya. Nabi dan rasul itu ya penghulunya orang saleh lah. Yang paling hebat di antara orang saleh kan nabi dan rasul. Maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti nabi atau rasul yang diutus kepada kita. Kewajiban kita kepada orang soleh, kalau orang soleh tersebut adalah nabi atau rasul, adalah kita mengikuti syariatnya, mengikuti syariat nabi atau rasul yang diutus kepada kita. Dan yang diutus kepada kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita adalah untuk mengikuti syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Bukan hanya sekedar mengikuti lahiriahnya saja, tetapi kita juga mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya itu adalah amalan-amalan yang ada di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah yang pertama, golongan yang pertama dalam mensikapi orang saleh, yaitu apa? Golongan yang sikapnya benar di dalam mensikapi orang saleh, yaitu dengan menghormatinya, mencontohnya, mencintainya dan lain sebagainya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Yang kedua, golongan yang bersikap berlebih-lebihan di dalam mendudukkan orang saleh. Golongan yang kedua, golongan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mendudukkan orang saleh. Karena orang saleh ini memang punya kedudukan yang mulia di dalam syariat kita.
sebagaimana tentunya didudukkan oleh Allah dan juga didudukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan sampai kita ketika memuliakannya kemudian sampai kebablasan. Seperti apa? Seperti anggapan sebagian orang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mengerti tentang perkara gaib. Padahal perkara gaib itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala semata. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengerti perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hal ini sebagiannya dibuat qasidah, dibuat bait syair. Ketika memuji, ketika menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara pujian dan sanjungan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa min ulumika, di antara ilmumu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmul lauhi wal qalami, ilmu tentang lauhul mahfuz, ilmu tentang pena takdir. Ini adalah pujian dan sanjungan yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, hadirin, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk berlebih-lebihan kepada orang saleh, baik kepada nabi ataupun orang saleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi yang lainnya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah dengan membangun kuburannya. Membangun kuburannya. Kuburan dibangun sebagai tempat ibadah. Kuburan diagungkan layaknya masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau telah memperingatkan dengan keras sekali, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa sebabnya? Ittakhadhu, mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim masajid, kuburan nabi di antara mereka itu sebagai apa? Sebagai masjid. Maka ini di antara perbuatan yang melampaui batas. Di antara perbuatan lain yang melampaui batas adalah dengan memberikan penerangan pada kuburan orang saleh. Karena ini juga termasuk perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muttakhidina ala al-qubur as-suruj. Yaitu orang-orang yang terlaknat, di antaranya adalah orang-orang yang membuat lampu di atas kuburan. Kuburan yang lain gelap, yang ini diterangi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbuatan yang lain yang berlebih-lebihan di dalam mendudukkan orang saleh adalah beribadah di sisi kuburan orang saleh. Bahkan ada sebagiannya yang ngalap berkah dengan tanah kuburan orang saleh atau batu kerikil yang ada di kuburan orang saleh. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh negeri kaum muslimin ada kenyataan yang semacam ini, yang tentunya kenyataan bukan kenyataan yang indah, tetapi kenyataan yang memilukan, kenyataan yang menyedihkan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya yang paling parah sikap berlebihan kepada orang saleh adalah sampai memposisikan orang saleh itu sebagai tempat untuk mengadu. Ketika ada kesulitan, datang kepada kuburan orang saleh kemudian berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ingat bahwasanya memohon, bahwasanya meminta itu adalah doa.
Dan doa hanya boleh tertuju kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak menghormati kepada orang saleh. Kelompok yang merendahkan orang saleh dengan alasan bahwasannya dia kan manusia, saya juga manusia gitu. Dengan alasan semacam itu kemudian mementahkan fatwa-fatwa, bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh para ulama, maka ini tentunya sangat menyedihkan sekali. Kalau seandainya para ulama ditiadakan, maka manusia itu akan kembali seperti apa? Seperti binatang. Laulal ulama lasaran nas mitlal bahaim. Kalau seandainya tidak ada para ulama, maka manusia itu akan menjadi seperti bahaim, seperti hewan ternak. Karena para ulama, mereka lah yang mengambil istinbat hukum dari Al-Quran, disodorkan, dijelaskan, dipaparkan kepada manusia. Ngambil hukum-hukum dari hadis Nabi SAW, disampaikan kepada kita. Apa yang mereka perjuangkan oleh para ulama adalah sangat baik, namun amat buruk apa yang diberikan oleh manusia kepada mereka. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus memuliakan para ulama, kita harus menghormati para ulama. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga ini yang merendahkan para ulama. Kelompok yang kedua juga berlebihan, tidak baik. Kelompok yang ketiga merendahkan para ulama juga sesuatu yang sangat tidak baik, tidak pantas sekali. Subhanallah, ketika orang-orang tersebut mengatakan dia manusia, saya juga manusia. Ya, secara manusia penciptaan Allah ya sama gitu, secara fisik sama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah tinggikan mereka dengan apa? Dengan ilmu, dengan pemahaman agama. Ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa mereka enggak berani mengucapkan seperti itu kepada penguasa-penguasa dunia? Dia orang, saya orang, gitu. Enggak berani sama presiden, sama panglima besar TNI, sama Kapolri, nggak berani ngomong kayak gitu. Dengan orang kaya aja nggak berani. Subhanallah, mereka punya kelebihan, iya kelebihan duniawi. Karena para ulama memiliki kelebihan apa? Iman, memiliki kelebihan ilmu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan ilmu, dengan iman yang ada pada diri mereka. Maka saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadilah kelompok yang pertama, kelompok yang memuliakan para ulama dengan pemuliaan yang dimaui oleh Allah, yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan tidak berlebihan, memuliakan dengan tidak berlebihan. Kita dudukan mereka sebagai manusia biasa secara fisiknya, tetapi mereka punya kelebihan dari sisi ilmu dan pemahaman agama. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Untuk materi kajian mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah materi pembahasan ini akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pertanyaan. Di sini ada berarti berapa? 1, 2, 3. Ini jadi 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadiah. Sebelumnya ada satu pertanyaan. Apa hukumnya seorang yang ikut dalam ritual yang jelas-jelas ada unsur kesyirikannya?
Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya ritual semacam itu adalah kesyirikan, maka kewajiban yang paling utama, yang paling pertama adalah kita harus mengingkari dengan hati kita. Kita harus mengingkari dengan apa? Hati kita. Kalau seandainya kita adalah orang yang punya punya kedudukan, suaranya didengar, nasihatnya diterima, maka ucapkan nasihat untuk apa? Mengingatkan saudara kita jangan sampai melakukan hal yang semacam itu, karena termasuk kesyirikan. Kita berbicara, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang tersebut ketika memang kita tahu bahwasanya ucapan kita didengar. Tetapi kalau seandainya kita tahu ucapan kita bakal disepelekan orang, bukan kewajiban kita untuk mengingkari dengan lisan kita. Jangan sampai kita salah memposisikan diri kita. Karena kadang-kadang ketika kita cuma punya kewajiban mengingkari dengan hati, kemudian kita mengingkari dengan lisan, akan timbul mafsadat yang lebih besar. Siapa orang-orang yang memang lisannya itu didengar? Para ulama. Para ulama yang berhak untuk mengingkari hal-hal yang semacam itu. Mereka memang tidak punya power untuk apa? Merombak yang tadi disebutkan sebagai bentuk kesyirikan. Nggak punya power para ulama. Tetapi mereka punya suara. Dan mereka insya Allah suaranya akan didengar, akan dinantikan. Maka kewajiban para ulama untuk menyuarakan kebenaran. Kemudian kita juga mungkin suatu saat akan mampu mengingkari hal tersebut dengan apa? Dengan kekuatan kita. Kapan itu? Ketika kita punya power. Seperti apa umpamanya seorang penguasa. Seorang penguasa yang mengetahui tentang satu yang dikatakan sebagai bentuk kesyirikan diingkari, akan bisa hilang. Maka masing-masing kita harus melihat diri kita. Masing-masing kita memposisikan diri kita. Kita mengingkari dengan hati, dengan lisan, atau dengan kekuatan kita. Silahkan masing-masing memposisikan diri. Jadi jangan sampai saya kuat, saya bisa. Nah, benar, bisa hilang kemungkaran tersebut dengan kekuatannya. Benar, kalau berbicara akan didengar orang, pendapatnya akan dianggap oleh apa? Oleh masyarakat. Maka marilah kita masing-masing berusaha memposisikan diri kita masing-masing dengan hati, dengan lisan, atau dengan kekuatan. Kalau seandainya masing-masing kita sadar diri, insya Allah nggak bakal akan terjadi apa? Hal-hal yang aneh di tengah masyarakat. Karena kadang-kadang kita dengar ya, ada orang berusaha untuk mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan langsung main babat saja gitu kan. Terjadi apa? Kemungkaran yang lebih besar lagi. Kadang-kadang sampai perusakan rumah, sampai apa terjadi. Karena apa? Memang dia punya semangat berlebihan, tetapi ilmunya masih apa? Kurang. Dia nggak bisa untuk memposisikan dirinya. Dia nggak sabaran. Kalau harus menjadi apa? Masa cuma dengan hati saja? Ya memang takaran kita masih seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus bijak dalam masalah semacam ini. Tips untuk menguatkan atau meningkatkan tauhid supaya tidak goyah, terus ngaji tauhid ya. Terus ngaji tauhid. Untuk adzan dulu ya, ini nanti kita jeda adzan, nanti setelah itu masih ada bonus ini. Barakallahu fikum. Anda bingung mau usaha? Atau Anda sedang mencari peluang bisnis dengan modal kecil namun potensi besar? Sekarang saatnya Anda mulai berbisnis dengan Business Opportunity Maxindo atau BOM. Paket usaha yang ditawarkan: paket usaha Ekrol Listrik Rp4.955.000, paket usaha